Kemajemukan masyarakat Indonesia ditandai oleh keanekaragaman etnik yang tercakup di dalamnya, seperti etnik Batak, etnik Jawa, etnik Melayu, etnik Minang, etnik Karo, dan lain sebagainya. Keanekaragaman tersebut memiliki corak yang khas pada kebudayaan yang dibawa oleh masing-masing etnik. Setiap suku bangsa memiliki identitas keetnikannya sendiri untuk membentuk sebuah ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan suku bangsa lainnya. Termasuk etnik Melayu yang memiliki kekhasan sebagai etnik yang beragam dan mempunyai corak kebudayaan yang berbeda. Etnik Melayu merupakan suku bangsa yang hampir ada di setiap pesisir pantai di Indonesia, termasuk salah satunya etnik Melayu yang ada di kota Medan. Indonesia memiliki populasi orang Melayu terbanyak kedua setelah Malaysia. Etnik Melayu di Indonesia dominan berada di Pulau Sumatera dan Kalimantan, yaitu tersebar di sekitar pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, dan pesisir Kalimantan. Di pesisir timur Sumatera Utara sendiri, etnik Melayu dapat dikelompokkan ke daerah Langkat, Deli Serdang, Asahan, dan Labuhan Batu, Takarir, dan Fadin tahun 2012. Etnik Melayu adalah salah satu dari 8 etnik budaya asli di Provinsi Sumatera Utara. Jadi, etnik Melayu sesungguhnya bukanlah secara genealogis, melainkan kumpulan melting pot asal berbagai suku bangsa maupun bangsa yang diikat oleh suatu kesatuan dengan landasan agama Islam, bahasa Melayu, berpakaian, adat istiadat, serta bertradisi Melayu. Penelitian Ridwan tahun 2005. Etnik Melayu dikenal mempunyai etos kerja yang rendah dan sering diberi stereotip sebagai pemalas. Dalam kalangan masyarakat Melayu sendiri, terdapat pengakuan bahwa orang Melayu belum mempunyai budaya kerja yang tinggi. Orang Melayu juga digambarkan dengan sifat-sifat mudah puas diri, kurang inisiatif, tidak efisien dalam melakukan sesuatu, kurang menghargai waktu, kurang memiliki imajinasi, dan kurang gigih dalam berusaha. Ungkapan negatif yang diletakkan pada etnik Melayu dijadikan ukuran untuk menilai anggota etnik. Identitas etnik tidak hanya didapat secara subjek dengan cara mendefinisikan sendiri identitas mereka. Dalam realitas identitas etnik terkadang didapat dari pendefinisian yang dilakukan oleh orang di luar etnik. Pada kehidupan sehari-hari dikenal dengan nama stereotip atau kesan. Penyematan stereotip negatif pada suatu etnik pada beberapa kasus justru menjadi ukuran untuk menilai identitas tersebut. Stereotip menurut Matsumono adalah generalisasi kesan yang kita miliki mengenai seseorang, terutama karakter psikologis atau sifat kepribadiannya. Penelitian Lampi dan Aryani tahun 2017. Hal ini yang sama terjadi pada etnik Melayu yang juga didefinisikan dari stereotip hidup di tengah masyarakat di kota Medan. Etnik Melayu diletakkan stereotip negatif yang dianggap sebagai bagian dari karakter orang Melayu. Berangkat dengan berbagai bekal permasalahan, kami mencoba melakukan wawancara dengan nenek Zaulia berusia 68 tahun yang juga merupakan warga Kelurahan Payapasir, Kecamatan Marelan. Nenek Siti Zaulia merupakan warga asli daerah tersebut, lahir serta tumbuh besar di lingkungan tersebut. Alasan dipilihnya Nenek Siti Zaulia
sebagai informan dikarenakan Nenek Siti yang merupakan etnik Melayu serta sudah tinggal di lokasi pengambilan data. Nenek Siti yang merupakan anggota masyarakat etnik Melayu menyampaikan bahwa ia lahir dan tumbuh besar di Kelurahan Payapasir, Kecamatan Medan Marelan. Beliau menyampaikan bahwa lingkungan tempat ia tinggal merupakan lingkungan dengan mayoritas etnik Melayu. Pada dahulu, sekitar 30 tahun belakang, informan menyampaikan bahwa hanya ada etnik Melayu yang tinggal di sekitaran Kelurahan Payapasir. Setelahnya, barulah ada masyarakat etnik lain yang bertempat tinggal di wilayah tersebut, dan hingga kini pun jumlahnya tidak begitu banyak. Setelah pendekatan dengan informan dan dirasa sudah dapat melakukan wawancara secara mendalam terkait stereotip laki-laki Melayu itu sebagai orang yang pemalas, kami mulai pertanyaan dengan menanyakan apakah benar menurut informan pernah mendengar istilah bahwasannya laki-laki Melayu itu pemalas. Informan menyampaikan bahwa ia sering mendengar hal tersebut dan menyatakan bahwa istilah tersebut bisa dibilang benar. Hal ini diakibatkan menurut penuturan informan bahwa laki-laki Melayu pada masa dahulu hanya bekerja dengan mengandalkan hasil bumi saja, seperti menjual pisang ketika ada pisang, menjual ubi ketika ada ubi, menjual hasil bumi yang sedang ada di waktu-waktu tertentu. Tidak ada niatan untuk menanam dalam jumlah banyak atau berinisiatif mencari hasil bumi dengan permintaan besar di pasar, tetapi hanya menunggu hasil bumi apa yang sedang menjadi musimnya saat itu. Ketika berangkat bekerja pun laki-laki Melayu tidak memiliki jam berangkat yang pasti atau terjadwal. Mereka akan pergi bekerja ketika mereka merasa sudah siap untuk bekerja. Jadi, menurut informan, hal tersebut yang menjadi awal mulanya muncul pandangan bahwa orang etnik Melayu itu disebut sebagai pemalas. Dalam perkembangan sejarah Melayu memperlihatkan suatu proses peminggiran etnik, simbol-simbol, dan nilai-nilai. Pertama, di wilayah kebudayaan atau culture area, posisi etnik Melayu dan budaya Melayu menjadi bagian dari etnik lain yang tidak mendapatkan tempat dan peran dominan. Berbeda dengan etnik Jawa dan Sunda di masing-masing area kebudayaannya. Masyarakat etnik Melayu selalu memberi tempat pada etnik-etnik lain yang demikian tidak terjadi dominasi etnik. Kedua, di luar wilayah kebudayaannya, Melayu yang memperlihatkan marginalisasi etnik Melayu bersama etnik lain, akibatnya dominasi yang berlaku di suatu wilayah kebudayaan. Dominasi budaya Jawa, Bali, Sunda menjadi contoh penting bagaimana kebudayaan dominan memperlakukan kosmologi, nilai, dan ritual yang bersifat hegemonik atas setiap kelompok masyarakat yang ada di wilayah kebudayaan dominan. Budaya Melayu, seperti juga budaya-budaya lain yang bersifat secondary, menjadi masyarakat yang mendukung dominasi tersebut. Di berbagai tempat resistensi Melayu yang lemah, kelompok etnik Melayu bersikap akomodatif terhadap kelompok-kelompok lain. Etnik Melayu yang merupakan kelompok masyarakat yang selaras pola kehidupannya dengan syariat Islam mempunyai ungkapan adat yang dianggap sebagai ungkapan tunjuk ajar tentang etos kerja dan etika kerja yang menyatakan apa tanda orang beradat, wajib bekerja ianya ingat. Kalau mengaku orang Melayu, wajib bekerja ianya tahu. Apa tanda orang berakal, dalam bekerja hatinya pukal. Apa tanda orang beriman, bekerja keras tiada segan. Apa tanda orang berilmu, bermalas-malas ianya malu. Ungkapan di atas mencerminkan bagaimana utamanya kedudukan kerja dalam pandangan etnik Melayu. Kerja dipandang bukan semata-mata untuk kepentingan hidup di dunia, tetapi juga untuk keselamatan hidup di akhirat. Oleh karenanya, kerja haruslah
mampu membawa peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan hidup dunia dan akhirat. Stereotip serta pandangan etnik Melayu pemalas berasal dari luar kelompok mereka, di mana kelompok masyarakat etnik lain memandang orang Melayu kurang mendominasi dalam berbagai bagian masyarakat secara luas. Pola pekerjaan masyarakat Melayu yang tinggal di pesisir menjadikan mata pencaharian mereka sebagai nelayan, yang dimana nelayan sendiri melakukan pekerjaannya di malam hari dan beristirahat ketika siang hari. Pola demikian memunculkan pandangan masyarakat etnik Melayu sebagai pemalas dikarenakan mereka kurang terlihat ketika masyarakat lain sedang beraktivitas di waktu tersebut. Kita majemuk, kita kaya, Bhinneka Tunggal Ika.